Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ma'syarul ahibbah, barakallahu fikum. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan tentang al-khasyah dan telah kita sebutkan pengertiannya. Demikian pula penjelasan dari Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Dan beliau rahimahullah mengatakan, wa yuqalu fi aqsami ahkamil khasyati ma yuqalu fi aqsami ahkami al-khawfi. Pembagian khasyah ini sama seperti pembagian khauf. Khauf, takut, yang sudah kita sebutkan pengertiannya pada pertemuan yang lalu. Demikian pula khasyah, pembagiannya sama. Khauf itu ada namanya khauf tabi'i. Khauf itu ada namanya khaufus sir. Khauf. Demikian pula khasyah. Ada pula namanya khasyah tabi'i, ada pula namanya khasyah asir. Ada pula namanya khasyah al-ibadah, sama seperti al-khauf. Khauf terbagi menjadi 3, khauf tabi'i, khauful ibadah, khaufus sir. Demikian pula al-khasyah, khasyah tabi'iyah, khasyah asir, khasyah al-ibadah. Jadi khauf dan khasyah ada sisi kesamaan. Sisi kesamaannya dari sisi mana? Sama-sama rasa takut. Ada pula sisi perbedaan. Sisi perbedaannya dari sisi mana? Kalau khauf itu takut biasa, khauf itu takut biasa. La tadri hal huwa qadirun 'alaika am la. Fa idza khifta min syakhsin la tadri hal huwa qadirun 'alaika am la, fa hadza khauf. Apabila engkau takut kepada seseorang, engkau tidak mengetahui apakah dia bisa memberikan bahaya kepadamu atau tidak, maka ini namanya khauf, takut saja. Melihat perawakannya, badannya besar, kemudian pula raut wajahnya mengerikan, takut melihatnya. Tanpa harus mengetahui apakah ini memudaratkan, bisa memberikan mudarat kepada aku atau tidak. Tanpa disertai dengan ini. Ini namanya khauf. Kadang ada orang badannya besar, wajahnya serem, tapi tenaganya kurang. Maka ketika kita takut melihat wajahnya saja, ini namanya khauf. Khauf. Sama mungkin seperti seseorang takut dengan kecoa, serem. Karena lihat jijik, geli, serem melihatnya. Atau juga dengan yang lainnya. Padahal kecoa itu belum tentu, bahkan tidak bisa memudaratkan kita. Kita lebih besar. Ya, kita lebih besar secara teorinya demikian. Jadi khauf itu engkau tidak mengetahui dia bisa memberikan mudarat padamu atau tidak. Barakallahu fikum. Adapun khasyah, wa idza khifta min syakhsin ta'lamu annahu qadirun 'alaika fa hadhihi khasyatun. Apabila engkau takut dari seseorang, engkau mengetahui bahwa dia bisa memberikan bahaya padamu, dia bisa berkuasa atasmu, dia bisa melakukan apa yang dia kehendaki kepadamu secara teorinya. Fahadhihi khasyatun. Kalau ini baru namanya khasyah. Kita mengetahui, oh ini ngeri. Di samping badannya yang besar, tenaganya kuat. Berarti ini namanya khasyah. Kita tahu dia bisa memudaratkan. Kita tahu dia bisa memberikan bahaya. Kita tahu dia bisa menguasai kita. Ini namanya khasyah. Barakallahu fikum.
Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Yakhsha dengan yakhsha. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pengagungan, disertai dengan pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala di samping rahmatnya yang sangat luas, azabnya pun sangat pedih. Al-khasyah. Kemudian kita lanjut pada pembahasan berikutnya, al-inabah. Wa dalilul inabah, al-inabah kalau dalam bahasa kita maknanya kembali bertobat. Dia mirip dengan tobat maknanya. Nanti akan dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin. Wa dalilul inabah, dalil bahwasanya al-inabah itu termasuk dari ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Hendaknya kalian kembali kepada Rabb kalian, berislam kepadanya, berserah diri kepadanya. Qala al-allamah Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-inabatu ar-ruju'u ila Allah taala bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinabi ma'siyatihi. Inabah maknanya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan menjalankan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat kepadanya. Wa hiya qaribatun min makna taubati. Al-inabah ini maknanya mirip dengan tobat. Illa annaha araqqu minha. Tetapi al-inabah ini lebih halus daripada penyebutan tobat. Lima tush'aru bihi minal i'timadi 'ala Allahi wal luju'i ilaihi. Karena dirasakan tush'aru bihi dalam al-inabah ini ada penyertaan sandaran kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Wala takunu illa lillahi ta'ala. Al-inabah tidaklah boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi surat Az-Zumar ayat yang ke-54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Hendaknya kalian kembali kepada Rabb kalian, wa aslimu lahu, dan berserah diri kepadanya dan berislam kepadanya. Jelas makna al-inabah. Sekarang makna firman Allah Subhanahu wa taala wa aslimu lahu. Kembali kepadanya dan berserah diri. Al-Islam. Qala rahimahullah wal muradu biqaulihi ta'ala wa aslimu lahu, yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan berserah dirilah kepadanya, hendaknya kalian kembali kepada Rabb kalian, berislamlah kalian kepadanya, maknanya berserah diri kepadanya. Apa maknanya? Al-Islamu syar'i huwal istislamu li ahkamillahi syar'iyyah. Maknanya adalah Islam secara syar'i, yaitu berserah diri terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Alkitab was Sunnah. Wa dzalika anna al-Islam lillahi ta'ala naw'an. Dan perlu diketahui oleh kita semua bahwa Islam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Al-awwal, yang pertama, Islamun kauniyun, Islam secara kauni. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara kauni. Apa maknanya? Maknanya adalah wa huwal istislamu li hukmihil kauni. Wa hadza 'amun likulli man fis samawati wal ardi min mu'minin wa kafirin wa birrin wa barrin wa fajirin la yumkinu li ahadin an yastakbira anhu. Ini Islam kauni. Islam kauni maknanya adalah berserah diri terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini.
ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Ini umum, mencakup setiap orang yang ada di bumi dan makhluk yang ada di langit. Dari kalangan mukminin, kafirin, orang baik, orang jelek, semuanya termasuk dalam Islam kauni. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Misal seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia sakit. Harus mau tidak mau dia menerima. Tidak bisa dia mau merubah itu, tidak bisa. Misal seseorang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jam sekian, tanggal sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini dia kecelakaan, tidak bisa menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seorang pun untuk menyombongkan diri atas hal ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat yang ke-83. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Dan kepadanya lah berserah diri orang-orang yang ada di bumi. Kepadanya lah berserah diri siapa saja yang ada di langit dan di bumi secara taat dan terpaksa. Berserah diri. Semua yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala baik taat ataupun tidak. Wa ilaihi yurja'un, dan hanya kepadanya lah mereka semua dikembalikan. Atsani, Islam yang kedua, Islamun syar'iyyun. Islam syar'i maknanya adalah al-istislamu li hukmihi syar'i, tunduk dan patuh terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i yang terdapat dalam Alkitab was sunnah. Wa hadza khasun biman qama bi ta'atihi minar rusuli wa atba'ihim bi ihsan. Yang seperti ini khusus diberikan kepada orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus hanya terjadi pada orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para rasul dan pengikut-pengikut mereka. Yang mengikuti para rasul dengan cara yang baik. Wa daliluhu fil Qur'an katsirun. Dalilnya di dalam Al-Qur'an banyak. Wa minhu di antaranya hadhil ayah, ayat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab surat Az-Zumar ayat yang ke-54. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Hendaknya kalian kembali kepada Rabb kalian dan berserah diri terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Kita cukupkan pembahasan kita, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan al-isti'anah. Agak panjang pembahasan al-isti'anah, ada 5 pembahasan, insyaallah jangan dilewatkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.